Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Nah, oke pada hari ini kita akan mengadakan pelatihan kecil-kecilan ya, mengadakan pelatihan software liveware. Nah, sebelum kita melakukan pelatihan kecil-kecilan ya, kita coba untuk mengetahui apa sih manfaat dari software liveware ini. Saya share screen sebentar. Oke, coba saya besarkan ya slideshow. Nah, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Oke, ah, oke. Baik, kita mulai. Mengapa kita perlu belajar liveware? Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Mengapa belajar liveware? Kemudian apa untungnya? Apa keuntungan bagi kita? Dan kapan kita perlu ya? Nah, itu kita akan bahas pada hari ini. Mengapa belajar liveware? Nah, alasan belajar liveware itu ada beberapa adik-adik. Nah, liveware itu adalah software yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan setting yang rumit. Kemudian terkadang setting pada software simulasi membutuhkan basic ilmu yang lebih advance. Jadi, ketika kita belajar ilmu elektro, itu kita sangat membutuhkan yang namanya software simulasi. Nah, software simulasi itu ternyata dalam pengoperasian itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita butuh basic, butuh pengetahuan dasar untuk bisa mengoperasikannya. Bukan hanya pengoperasian eh, softwarenya ya, tetapi untuk memahaminya itu kita butuh belajar dulu, belajar basic ilmunya dulu. Nah, sementara software level ini mudah ya, mudah sehingga meminimalisir kebutuhan kita untuk belajar yang lebih advance. Jadi meminimalisir hal tersebut. Sehingga meskipun dengan kemampuan kita yang sedikit pun tentang elektro itu kita bisa mengoperasikan. Nah, pada mata kuliah apa yang dibutuhkan? Nah, nantinya, sekarang kan kita belajar tentang fisika ya. Tahu mata kuliah yang saat ini kita tempuh adalah fisika listrik atau dapat disebut fisika dasar atau fisika, tapi yang lebih mengarah ke kelistrikan. Nah, nantinya akan ada mata kuliah yang disebut rangkaian listrik. Ada rangkaian listrik, kemudian ada elektronika, kemudian dan ada sistem digital atau yang biasa disebut elektronika digital. Empat mata kuliah ini itu sangat membutuhkan yang namanya software simulasi. Dan software simulasi level ini yang paling mudah. Meskipun banyak kekurangannya, tetapi kekurangan itu tertutupi oleh kemudahannya. Oke, kemudian, oke, ini akhir dari slide ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya pesan saya ya. Bisa, Oke, Pak. saya. Bisa, Pak. Oke, sekarang kita akan memulai software live. Ini saya stop share dulu. Nah, sekarang kita akan membuka software liveware. Untuk software ini kita tidak perlu melakukan instalasi ya, jadi cukup file WinRAR-nya itu tinggal diekstrak saja, kemudian uh, di running filenya ya. Jadi coba saya buka dulu foldernya sebentar. Oke, coba saya share screen layar laptop saya. Sini dulu.
Oke, sudah muncul ya. Nah, sekarang di sini, ini adalah file WinRAR-nya. Ya. Ini file WinRAR-nya, dan ini sudah saya ekstrak dalam bentuk folder. Coba saya besarkan ya. View large icon. Nah, ini file WinRAR-nya. Kemudian ini kalau diekstrak akan muncul folder. Kemudian ini kalau diklik akan muncul beberapa folder ya. Nah, yang diklik adalah yang Liveware. Ya, yang ini. Nah, aplikasinya ini. Aplikasinya ini. Kelihatan nggak kalian? Dapat saya medium atau list ya. Nah, yang ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Ini tinggal diklik aja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, dan ini adalah galeri. Galeri itu tempat di mana kita mengambil komponen-komponen. Kemudian di sini ada beberapa mode. Ada mode normal, ada voltage level, ada current view, ada logic level. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang current view itu saya lebih suka menggunakan ini. Kenapa? Karena kita bisa melihat aliran arus. Untuk mata kuliah fisika itu cocok. Untuk mata kuliah fisika maupun elektronika itu cocok. Nantinya untuk yang logic level ini cocok untuk elektronika digital atau sistem digital. Oke, cara menggunakannya sederhana. Kita akan membuat project yang paling gampang, yaitu baterai, saklar, dan lampu. Itu yang paling mudah ya. Yang tidak membutuhkan eh, kemampuan atau pemahaman teori yang rumit ya. Jadi saya mengambil sebuah baterai, ya. Saya zoom bentar. Nah, ini adalah baterai 9 volt. Atau kalau dalam dunia nyata itu adalah baterai kotak. Gitu. Kemudian saya punya beberapa komponen yang bisa ditampilkan yaitu output komponen. Output komponen itu komponen yang biasa digunakan untuk output dalam sebuah sistem. Contohnya adalah lampu. Saya menggunakan signal lamp, lampu. Ini ini adalah baterai, ini adalah lampu. Baterai, lampu. Nah, sekarang kita tambahkan saklar. Ya. Input komponen saklar. Nah, oke. Nah, setelah itu kita hubungkan dari baterai ke saklar, kemudian dari saklar ke lampu, kemudian negatif baterai hubung ke lampu ya. Nah, dengan demikian ketika kita running itu yang ini ya tombolnya ya, run F9. Bisa pakai F9, bisa pakai run. Diklik. Nah, ketika saklar belum belum kita on kan, belum kita eh, hubungkan, itu tidak ada arus yang mengalir, tapi ketika kita hubungkan seperti ini, maka terlihat ada arus yang mengalir. Kalau ini kita zoom, kita akan melihat aliran eh, arusnya dianimasikan dalam titik-titik yang berjalan seperti ini. Nah, nantinya kalau kalian pas buka software level coba dilihat ya, diamati titik-titik yang berjalan ini. Nah, titik-titik yang berjalan ini akan terlihat pada mode current flow ya. Kalau ini saya klik ke logic level, itu tidak akan terlihat. Adanya cuma 1, 1, 1, 1, 0, 0 gitu. Nah, kalau menggunakan voltage level, munculnya begini ya. Ada arah arus menggunakan tanda panah, kemudian merah ini maksudnya positif ya, menunjukkan suatu nilai. Nah, di sini arah arusnya divisualisasikan dalam bentuk anak panah. Itu untuk yang voltage level. Kalau normal, ini hanya sebatas skemanya saja. Nah, normal ini kita gunakan kalau kita mau gambar. Jadi, terkadang kita butuh menggambar sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronika. Nah, kita bisa menggunakan software ini. Jadi, software ini manfaatnya banyak.
Nah, kita akan kembali ke current flow. Ini current flow. Untuk apa? Yang pertama, kita bisa melihat aliran arus dari listrik ini. Kemudian yang kedua, layarnya hitam. Jadi nggak silau di mata. Itu enaknya. Nah, ini karena ini sederhana ya, cukup mudah dipahami. Saya yakin ya. Gampang ya yang ini ya. Mudah apa susah? Ya, mudah, Pak. Mudah. Oke, Gampang. ya, sip. Sekarang kita akan coba ya menggunakan saklar SPDT. SPDT itu single pole double throw atau kutubnya satu, dua tolakan atau dua posisi. Nah, kalau ini kan cuma satu tolakan ya. Tolakan tuh ini, ini namanya tolakan. Nah, kalau orang Jawa bilang cetik, berapa kali cetik itu tolakannya. Bilangnya seperti itu. Nah, kita coba geser atau ini kita copy copy paste saja ya. Kita copy paste. Kita akan buat project di bawahnya. Kita copy langsung aja ya. Ini kita blok begini. Kemudian Ctrl C, kita akan bikin project di bawahnya. Ini kalau saya zoom out, project yang tadi masih tetap ada di atasnya begini. Jadi kita akan apa fokus pada yang project yang kedua atau skema yang ini ya. Nah, di sini saya akan mengganti saklar ini jadi saklar tipe yang lain yaitu SPGT. Ini berarti kita bisa memasang dua lampu ya. Ini bisa difungsikan sebagai on off, bisa difungsikan sebagai saklar pilih karena dua tolakan jadi bisa memilih ya. Bisa kita pilih seperti ini. BL2, BL3 itu kalau dirasa mengganggu ya, tulisan ini dirasa mengganggu, bisa kita hapus saja. Nah, bisa kita hapus caranya gimana? Ini kita klik lalu kita klik delete. Nah, ini saya delete jadinya hilang. Kita kasih nama satu persatu dari komponen ini ya. Di sini kita kasih nama baterai. Ini baterai. Kemudian ini kita kasih nama saklar. Di sini kita kasih nama lampu. Lampu satu. Ini kita kasih nama lampu dua. Ini ya, biar lebih enak dipandang. Nah, kalau saya running, nah, ketika saklar terhubung ke atas begini, arus mengalir melalui jalur yang atas, kemudian menyalakan lampu dua. Kemudian kalau kita klik lagi, maka akan mengalir ke jalur yang bawah dan menyalakan lampu satu. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Mudah ya, kira-kira ya. Sampai di sini gampang ya, Bisa dipahami, Pak. bisa difahami. Oke, lanjut. Ah, kita lanjut apa ya? Kita coba akan belajar tentang relay. 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 Saya akan memasang sebuah relay. Relay ini adalah komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena ini ada pada bidang-bidang otomotif, ada di bidang otomasi, kemudian banyak bidang yang menggunakan komponen relay. Tapi umumnya mahasiswa itu akan tidak tahu prinsip kerja relay itu seperti apa. Ini mohon maaf suaranya di sini tuh sangat berisik. Apakah di sana terdengar berisik? Jelas, Ya, Pak. enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, kadang ada suara anak saya teriak-teriak, kadang ada suara masjid karena rumah saya alhamdulillah dekat masjid. Jadi kalau subuh bisa terdengar keras ya. Oke, ini adalah sebuah relay. Adik-adik apa pernah mendengar apa istilah relay atau pernah memegang?
Pastinya Pernah, pernah Pak. ya. Pernah tahu Pernah. bendanya? Iya, pernah. Oke, pernah ya. Oke, agar tegangannya tidak sesuai dan agar tegangannya tidak berlebihan, Pak. oke. Ya, relay itu banyak aplikasinya, ya, banyak fungsinya. Tetapi di sini kita akan coba belajar prinsip kerjanya. Nah, ketika kita mengetahui prinsip kerjanya, maka kita akan bisa menggunakan relay sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Jadi ketika kita tahu prinsip kerjanya, apapun skenario yang kita inginkan, kita akan bisa melakukannya. Oke, saya akan memasang dua benda, yang satu namanya relay. Relay, relay. Ini adalah saklar ya, adik-adik ya. Relay itu adalah saklar ya. RL1 saya hapus saja. Nah, ini adalah saklar biasa. Kemudian ini saya rotate. Nah, saklar biasa ini sudah saya gunakan pada proyek sebelumnya atau gambar sebelumnya. Contohnya seperti ini. Coba kita perhatikan lagi. Nah, ini adalah saklar biasa sama seperti yang ini ya. Sama. Nah, untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu, baik lampu satu dan lampu dua, saya cukup mengklik ini ya, klik seperti ini. Dalam dunia nyata, itu saya menggunakan tangan saya, jari saya untuk mematikan dan menyalakan lampu. Itu saklar biasa. Saya menggunakan jari saya untuk mematikan atau menyalakan lampu. Atau sekedar memilih lampu mana yang akan saya nyalakan. Itu saklar biasa. Nah, apa bedanya dengan relay? Nah, sama halnya dengan saklar biasa ini, tapi bedanya siapa yang meng-on off-kan, siapa yang mematikan dan menyalakan lampu, itu bukan lagi tangan saya, tetapi kumparan yang ada di sampingnya. Jadi ini adalah sebuah kumparan yang mana jika kumparan ini dialiri arus listrik, maka dia akan menarik tuas dari arah posisi ini ke posisi yang lain, seperti itu. Contoh ya, ini saya hapus saja saklarnya. Oh ya, ini saya geser. Ini tulisannya saya taruh samping ya. Saya akan memasukkan komponen dari power supply yaitu sebuah baterai. Sebuah baterai. Ini saya hubungkan seperti ini. Ini saya kasih baterai ya. Ini hanya sekedar supaya kita tahu prinsip kerjanya saja. Nah, ini sebuah baterai ya. Ketika saya running ya, ketika saya running maka akan muncul terlihat arus mengalir dari baterai menuju kumparan relay. Jadi ini kumparannya. Harus mengalir ya, mengalir seperti ini sehingga menarik tuas. Tuasnya ini akan ketarik. Jika baterai ini jika baterai ini tidak ada atau habis baterainya, itu relay akan kembali ke posisi semula. Misalkan baterainya saya buat 0 volt. 0 volt berarti habis ya. Anggap saja seperti itu. Nah, maka dia tidak ada arus yang mengalir ke kumparan dan tuasnya nggak bergeser. Tuasnya tidak berpindah. Sehingga kembali ke posisi semula. Nah, seperti itu. Contoh, sekarang saya punya sumber listrik 220 misalnya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ya. 220 volt, frekuensi 50 Hz. Itu setara sama listrik PLN. Tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz. Ini adalah sumber tegangan AC atau
yang biasa di keseharian kita adalah listrik PLN ya. Saya kasih tulisan listrik PLN. V1 saya hapus saja, saya taruh sini ya. Listrik PLN ini saklar relay, kemudian listrik PLN ini saya hubungkan ke lampu. Ini lampu saya taruh ke atas tulisannya. Nah, ini saya hubungkan seperti ini, saya hubungkan seperti ini, ya. Lalu saya hubungkan ke ini. Oke, nah coba saya running ya. Oke, ketika relay ini tidak mendapatkan tegangan atau tidak ada listriknya, atau tidak ada arus yang menghidupi kumparan ini, maka tuasnya tidak tarik ya, tidak ditarik sehingga rangkaian ini menjadi open, menjadi terputus, dan lampu ini tidak nyala. Nah, kemudian kalau baterai ini saya kasih 9 volt, saya naikkan jadi 9 volt. Yes, gini, maka apa yang terjadi? Ya, saya coba stop dulu, saya running lagi. Nah, ketika ada baterai 9 volt, baterai ini akan menghidupi kumparan dan kumparan ini menarik tuas. Menarik tuas dan akhirnya lampu ini nyala. Lampu ini nyala. Yang perlu adik-adik ketahui adalah antara sumber listrik 220 volt ini dengan baterai ini tidak ada kontak listrik, tidak ada sambung, tidak nyambung ya. Sehingga listrik PLN berdiri sendiri, baterai pun juga berdiri sendiri. Jadi tidak saling terhubung. Ya, itulah sebabnya relay kadang digunakan untuk mengendalikan sistem listrik yang mana itu berbahaya, tapi bisa kita kendalikan dengan menggunakan listrik yang kecil. Jadi anggap saja ini area berbahaya, ini area aman, ini area user, ini area mesin misalkan. Ini bisa kita kendalikan mesin yang listriknya tinggi ini bisa kita kendalikan dengan sumber listrik yang lebih aman. Itu contoh. Nah, kemudian berkembang lagi. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi. Coba kita bikin project lagi atau bikin gambar lagi. Kita stop dulu. Sekarang kondisinya saya balik. Kondisinya saya balik. Kondisinya saya balik. Baterai saya taruh di sebelah sana, listrik saya taruh di sebelah sana. Listrik PLN saya taruh di sebelah kumparan, baterai saya taruh di dekatnya lampu. Jadi mungkin adik-adik kalau mendengar istilah relay pasti banyak versi sesuai bidang masing-masing. Tapi saya ingin menjelaskan ini prinsip kerjanya sehingga apapun bidang kalian nantinya kalian punya persepsi yang sama tentang relay. Nah, seperti ini. Coba saya running. Nah,
sebentar ya. Saya ganti saja dengan sumber listrik DC aja yang gampang ya. Oke, sekarang saya punya skema seperti ini adik-adik. Jadi ini adalah sebuah baterai atau aki dengan tegangan 12 volt. Kemudian ini adalah lampu yang memang bekerja pada tegangan 12 volt. Nah, kemudian relay ini saya hubungkan ke charger HP Samsung. Sebetulnya tidak hanya Samsung, apapun merek HP-nya, charger HP, apapun ya, entah Huawei, entah Nexia, entah Oppo, entah Realme, atau iPhone, ya. Outputnya kan biasanya 5 volt ya. Output 5 volt itu saya hubungkan ke relay 5. Dan charger HP ini saya standby-kan selalu nancap pada listrik rumah saya. Oke, ketika listrik di rumah saya itu aman, tidak jeblek, juga tokennya masih banyak, artinya listriknya masih tersedia, maka charger HP Samsung ini akan tetap mengeluarkan tegangan 5 volt. Dan itu mensuplai kumparan yang ada di relay. Jadi relay ini akan tetap on terus. Nah, sebagai akibatnya, relay ini akan menarik tuas. Akan menarik tuas. Kemudian, sehingga lampu yang ada di sini itu mati. Kenapa? Karena terputus, karena ditarik tuasnya. Suatu ketika, suatu ketika listrik di rumah saya itu mati, sehingga tegangan yang ada di sini menjadi nol. Apa yang terjadi? Karena kumparan ini tidak dialiri listrik, maka tuasnya tidak tertarik, tidak ketarik ya, sehingga lampu yang ada di sini dapat nyambung ke listrik aki, dan akhirnya lampu ini dapat menyala. Seperti itu. Nah, kira-kira ini adalah prinsip kerja lampu emergensi sederhana hanya menggunakan relay. Seperti bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Oke. Nah, terkadang ya, terkadang relay itu ini sebagai pengetahuan tambahan ya, relay itu terkadang ada komponen diode di sebelahnya. Diode di sebelahnya. Dipasang seperti ini. Nanti pada mata kuliah elektronika kalian akan mengenal komponen yang disebut dioda. Komponen dioda ini fungsinya sebagai pengaman. Kenapa? Karena ini adalah kumparan. Ketika kumparan ini sudah tidak mendapatkan listrik, terkadang polaritas positif negatif di sini akan berubah. Ini jadi positif, ini jadi negatif. Untuk membuang listrik itu, ya, untuk membuang karena itu bisa berbahaya, bisa merusak relaynya, bisa merusak sistem yang ada di sini juga. Makanya dipasang dioda pengaman untuk mengalirkan arus dari sini ke sini. Jadi dibuang. Tapi ini saya nggak bisa cerita banyak sekarang, jadi kalian perlu belajar elektronika dulu. Tapi itu hanya apa tambahan ya. Ini saya hapus saja. Jadi kalau kalian melihat relay terus ada paralel dengan sebuah komponen itu dioda.
Meskipun demikian, begini pun enggak terlalu bermasalah ya. Tetap hanya untuk memahami prinsip kerjanya ini saja cukup. Nah, sekarang saya akan mengenalkan komponen lain. Komponen lain, yaitu komponen, nah, dioda saja ya, dioda. Oke, saya kenalkan dulu tentang dioda. Kenalkan komponen yang disebut dioda. Kalian pertama mendengar istilah dioda, adik-adik. Pernah mendengar istilah dioda? Sering sih, Pak. Sering. Kalau Mas Wahyu, Saya pernah dengar. pernah dengar? Oke. Ya, Oke, dioda ya. Oke, ini coba saya kasih dioda. Komponen ini ya, nanti bisa kalian browsing bentuk dioda kayak gimana. Macam-macam bentuknya. Ya, dioda itu macam-macam bentuknya. Nah, saya akan menceritakan tentang bagaimana listrik AC diubah jadi DC. Listrik AC, tahu AC ya, bolak-balik diubah menjadi DC atau listrik searah. Nah, jadi begini, listrik di rumah kita, PLN itu kan listrik tegangan atau arusnya bolak-balik ya. Tetapi peralatan listrik yang ada di rumah kita itu umumnya bekerja pada listrik DC atau searah. Nah, untuk itu di setiap perangkat itu ditambahkan komponen penyearah. Komponen penyearah arus listrik. Kalian masih fisika SMP kalau tidak salah itu ada komponen yang disebut sebagai trafo. Pernah dengar ya? Trafo. Pernah mendengar istilah trafo, adik-adik? Iya, pernah, Pak. Pernah ya? pernah, Oke. Pak. Oke, saya akan carikan trafo atau transformator. Perannya, Jong. Mungkin perannya, Jong. Nah, transformator atau trafo itu lambangnya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan tegangan. Kalau dia step down, untuk menaikkan tegangan kalau dia step up. Ya. Nah, kalau dia step down itu fungsinya untuk menurunkan tegangan. Contoh begini ya, adik-adik. Ya. Tapi kalau kalian belum paham, nggak apa-apa ya. Ini sebagai pengenalan. Nanti kalian akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Ini sebuah trafo fungsinya untuk menurunkan tegangan. Sekarang saya akan memasukkan komponen yang disebut tegangan AC, AC voltage source atau sumber tegangan AC, yang mana di sini saya setting sebesar 220 volt dan 50 Hz. Nah, 20 volt, 50 Hz itu adalah listrik PLN rumah kita, kemudian masuk ke AC, masuk ke trafo, ya. Nah, setelah masuk ke trafo, itu fungsinya trafo adalah untuk menurunkan tegangan. Kalau sudah turun, kita searahkan. Komponen yang bisa menyearahkan arus listrik atau tegangan listrik bolak-balik menjadi searah itu adalah dioda. Jadi fungsi dasar dioda itu untuk menyearahkan. Jadi fungsinya untuk menyearahkan. Seperti ini, saya hubungkan ke dioda. Kemudian, saya hubungkan ke sebuah resistor. Resistor ini beban, adik-adik, ya. Beban.
Apa itu beban, Pak? Beban itu untuk mensimulasikan perangkat elektronik di rumah kita, entah radio, entah televisi, entah itu charger HP, terus mencharging baterai, dan sebagainya. Tapi dalam ilmu kelistrikan, itu dianalogikan sebagai sebuah resistor. Jadi resistor ini kadang kita menganggapnya itu sebuah komponen resistor, tidak. Tapi itu adalah beban. Beban. Kemudian kita akan memasukkan sebuah alat ukur yang disebut osiloskop. Nah, nanti kalau kalian main di lab pasti akan ketemu kok benda yang disebut osiloskop. Osiloskop. Jadi pada sesi ini saya tidak menuntut kalian paham 100% karena mungkin memang ada yang pernah mendengar, ada pernah menggunakan dan ada yang belum ya, tidak apa-apa. Karena beda-beda ya. Background kita akan beda-beda. Nah, osiloskop ini saya gunakan untuk mengukur ini output trafo ini yang masih AC, kemudian saya bandingkan dengan yang sudah DC. Osiloskop itu adalah alat ukur punya dua saluran, CH1 atau channel 1 dan CH2 untuk channel 2. CH1 saya gunakan untuk mengukur tegangan pada trafo. Trafo ya ini dan ini ya, ujung dan ujung ini, saya hubungkan ke sini. Yang satunya saya hubungkan ke output dari diode. Output dari diode ini output proses penyearahan. Ketika sudah disearahkan ini saya lihat bentuknya. Saya taruh sini dan ini saya taruh sini. Oke. Nah, dengan osiloskop ini saya bisa melihat bentuk gelombang dari listrik bolak-balik dan listrik searah. Bisa saya bandingkan ada. Oke, ini saya geser ke arah sana biar tidak mengganggu. Kemudian ini coba saya zoom out biar bisa terlihat ya. Saya geser ke bawah dikit biar aman ya, biar nggak ganggu skema di atasnya. Nah, ini. Oke, ini lumayan nggak ganggu ya. Nah, sekarang saya akan klik kanan, add graph, ya, atau tambahkan grafik ya. Nah, klik, kita geser aja gini. Nah, akan muncul sebuah grafik kartesian. Ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Sumbu X yang ini itu adalah waktu. Akan berjalan berdasarkan waktu kalau sumbu Y-nya itu adalah tegangan. Saya setting skalanya untuk menampilkan tegangan dari minus 12 volt ke 12. Kemudian skala trafo bukan 10:1, mungkin eh, kita buat 20:1 ya. Perbandingan ini akan menentukan tegangan pada output trafo. Bandingan kumparan ya. Masih ingat waktu fisika SMP kita itu belajar tentang transformator, perbandingan kumparan primer dan sekunder. Nah, itu di sini kita coba bermain-main lagi, mengingat kembali, mencoba-coba. Meskipun kita tidak ingat dan lupa, itu kita dengan mencoba-coba ini saja nanti akan ingat. Nah, itu fungsinya software level itu. Enaknya di situ. Nah, coba kita running. Oke, bentuknya seperti ini. Coba saya turunkan frekuensinya biar lebih mudah dipahami. Jadi 1 Hz saja ya. Hertz saja biar enak. Oke, nah ini adalah bentuk gelombangnya, tapi terpotong. Kita turunkan lagi, lebih kecil outputnya.
Oke, nah ini sudah turun. Jadi sekitar tegangannya jadi sekitar antara antara bawah sampai atas bisa kita hitung dari 0 sampai atas ini itu 7 ya, 7 volt. Oh, nah, adik-adik saya besarkan ya. Nah, yang merah ini ya, yang merah ini adalah output trafo. Output trafo bentuknya gelombang sinusoidal. Output trafo itu masih AC adik-adik, masih arus bolak-balik. Jadi dia nilainya itu kadang positif, kadang negatif. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan positif, negatif ini itu terjadi 50 kali dalam 1 detik. Itulah sebabnya kenapa listrik PLN itu 50 Hz ya. Maksud dari 50 Hz itu, listrik PLN itu bergulir dari positif, negatif, dalam 1 detik itu 50 kali. Jadi 50 kali gelombang ini. Kemudian yang biru ini apa? Yang biru ini adalah output dari diode. Nah, ketika positif, maka diode tidak dapat mengalirkan arus sehingga tegangan yang ada di output diode itu tetap terjaga. Jadi tetap ada. Ketika bergulir ke negatif, diode tidak mampu, tidak mau untuk mengalirkan arus. Sehingga yang negatif tidak diloloskan. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Jadi, apa? Bentuknya tidak pernah negatif. Nah, bentuk gelombang ini itu sudah dapat dinyatakan sebagai listrik DC searah. Karena dia hanya positif, nilainya akan selalu positif, tidak pernah negatif. Paling rendah nilainya adalah 0. Paling rendah nilainya adalah 0. Sehingga kalau saya zoom out, saya lihat lagi, kita kembali cross check ke rangkaiannya. Ya. Di titik ini maupun titik ini, kadang dia lebih positif daripada ini, kadang ini yang lebih positif daripada ini. Mungkin kita coba kasih inisial dulu ya, A dan B ya, biar gampang ya. Titik A. A saya taruh sini. Kemudian resistor ini saya kasih tulisan titik B. Nah, tulisan B ini saya geser ke sini supaya paham bahwa ini adalah B. Ini saya ganti trafo. Oh, sudah dipakai. Oke, jadi ini trafo. Trafo, ini titik A, titik B. Titik A kadang lebih positif daripada titik B. Kadang A lebih negatif daripada titik B. Jadi kadang A itu bisa positif, negatif. Kalau ini positif, maka ini negatif. Gitu ya. Kemudian, pada titik ini, saya kasih C, titik C. Pada titik C ini tidak akan pernah negatif. Jadi dia selalu positif. Sehingga grafiknya hanya sekitar 7, 7 kurang ya, 7 atau 0. Naik lagi 7, 0, 7, 0. Tidak akan pernah negatif. Nah, listrik di titik C ini sudah bisa untuk menyalakan peralatan. Karena dia sudah DC. Sudah DC. Jadi cukup dengan dioda saja itu sudah bisa untuk menyearahkan listrik. Tapi karena ini kadang dia 0, ada saat di mana dia 0, ini dikatakan kurang layak, kurang bagus. Sementara peralatan listrik di rumah kita tuh butuh kestabilan, listriknya butuh stabil. Misalkan radio butuh 6 volt misalkan. 6 volt tuh mintanya yang stabil, bukan yang bergelombang seperti ini. Maka saya butuh sebuah kapasitor, komponen yang disebut kapasitor. Nantinya akan kalian pelajari ya, komponen kapasitor.
Ada di pasif komponen, buah kapasitor ya. Saya taruh sini, saya paralel. Coba saya rapikan gambarnya biar mudah dipahami. Takutnya kalau gambarnya jelek jadi sulit dipahami. Ini saya taruh sebelah ini aja. Oke, ini sama. Antara hubung ke sini, sini apapun sini sama saja. Karena satu bantaran. Nah, ini kapasitor. Saya tulis di sini adalah kapasitor. C1-nya itu tidak penting, R1 tidak penting. Oke, ini adalah resistor atau beban ya. Ini adalah kapasitor. Fungsinya untuk apa? Kapasitor itu punya sifat dapat menyimpan, menyimpan arus listrik, menyimpan. Kenapa saya pasang? Agar dia bisa menyimpan pada saat tegangannya drop menjadi nol. Jadi ketika tegangan drop ini menjadi nol, saya masih punya simpanan, yaitu listrik yang ada pada kapasitor ini. Sehingga kalau kapasitor ini saya pasang, maka bentuk gelombangnya tidak lagi seperti ini. Bentuk gelombangnya jadi seperti ini. Ada landainya. Oke, coba. Agak sedikit melandai. Nah, ada landainya ini. Ini adalah kerja dari kapasitor. Jadi masih mempertahankan, berupaya mempertahankan listrik ketika dia jatuh. Nah, dia dibuat landai begini. Semakin besar kapasitas kapasitor, maka simpanannya akan semakin banyak. Sehingga landainya ini bisa naik ke atas. Coba ya, kita coba. Kita zoom out. Nah, saya besarkan jadi, karena ini 100 mikrofarad, kapasitor itu satuannya antara picofarad, nanofarad, dan mikrofarad ya. Masih ingat satuan farad adik-adik? Waktu fisika dulu? Sudah lupa ya? Gak lupa, Pak. Oke, tidak Lupa. apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian tidak harus paham sekarang, tapi paling tidak punya gambaran betapa bergunanya software ini nantinya ketika kalian mulai belajar ini. Oke ya. Ini saya naikkan jadi 1000 mikrofarad. Tadinya 100, saya naikkan 1000. Yang semulanya seperti ini, coba kita running. Nah, ini sudah mulai naik ini. Naik, naik. Jadi dia tidak benar-benar drop, jadi nol. Lebih bagus lagi kalau kita besarkan lagi contoh. Jadi 10.000 mikrofarad. 10.000 mikrofarad. Apa yang terjadi? Maka dia akan semakin mendekati garis lurus. Jadi DC itu garisnya lurus. Ini stabil ya. Kadang dia 6, kadang turun jadi 5,9. Nah, naik 6 lagi. Seperti ini sudah DC, ini sudah layak untuk menyalakan sebuah radio, menghidupkan beberapa perangkat, itu sudah cukup layak. Nah, ini adalah proses konversi dari bagaimana listrik AC di rumah kita itu dikonversi menjadi DC dan menghidupkan beberapa perangkat yang ada di rumah kita. Contoh ya radio, ya printer, ya charger, ya televisi. Meskipun televisi yang kita tahu colok listrik itu di dalamnya juga ada proses penyearah. Karena komponen listrik yang ada di dalamnya itu bekerja pada arus searah. Nah itu. Oke, di sini mungkin agak berat, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kalian punya gambaran. Nanti software ini akan kalian pakai untuk apa? Ini ada di mata kuliah elektronik. Kemudian rangkaian listrik. Ini kita sampai jam berapa ini ya? Ini sekarang sudah jam 20, hampir 20.30. Oke,
kita cukupkan, Setengah 9. ya, kita cukupkan hari ini ya. Nah, sekian dulu ya. Nanti kita akan sambung di pelatihan berikutnya menggunakan software Liveware. Siap. Baik, Sampai Pak. di sini ada pertanyaan adik-adik. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, di antara di antara empat simulasi ini, eh Ayo coba melok turun tangan, kasih turun tangan sisan weh. Anda, oh 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau saklar bisa dipahami ya, Pela tadi gilan, pela tadi sangat apa? bisa dipahami. Kalau relay bisa dipahami, Relay bisa, Pak. Siap. sedikit-sedikit bisa ya, relay ya. Pak izin bertanya. Iya, silakan Mas. Oh, harusnya ada aku gitu apa? Ya, silakan. Eh, saya install di laptop saya kok tulisannya error sistem atau apa gitu, Pak. Saya kurang tahu. Itu gimana ya, Pak? Oke. Coba apa Mas Yusron? Ini Mas Yusron yang tanya. Iya. Oke, Mas Yusron apa bisa share screen? Saya stop share dulu. Saya simpan dulu ini. Saya simpan dulu, nanti Mas Saya Yusron gantian ya. ya, mohon maaf Pak, ini saya lagi itu apa mau berangkat LKMM. Oh gitu. Oh iya. Iya, cuma mau tanya Eh, aja. Kemarin saya mau install, tapi kok tulisannya di laptop saya itu error sistem atau apa gitu. Itu kira-kira Oh, kenapa ya, Pak? Izin bertanya. oke. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Coba saya tampilkan ke Mas Yusron. Saya share screen layar laptop saya dulu. Oke. Oke. Oke, yang kemarin saya share kan ini kan ya, filenya ya dalam bentuk WinRAR, benar ya? Iya, Ya, yang saya share di grup WA itu dalam bentuk WinRAR, itu tinggal diekstrak saja, diklik ya, kemudian klik kanan, ekstrak ini, ekstrak to Liveware 1.11 Pro ini. Nah, itu nanti akan muncul folder ini, akan muncul folder, klik ini, terus masuk ke folder lagi. Nah, ini. Nah, kita nggak perlu melakukan instalasi apapun, tinggal klik aja ini, klik, nanti akan muncul ini aplikasi ini, jadi tanpa instalasi. Nah, kalau error, saya belum pernah eh, menemui kasus itu di Windows 10. Windows 7 tidak pernah, Windows XP tidak pernah. Kalau Windows 11 saya belum pernah. Maksudnya karena saya nggak pernah menggunakan Windows 11. Apakah itu terjadi error atau bagaimana? Nah, iya siap. OS-nya Mas Yusron ini pakai apa? 11 apa 10? Windows 11. Oh, Windows 11. Oh iya. Iya, Oke, kapan-kapan saya akan coba tanya ke yang pengguna Windows 11, apakah bisa menggunakan software ini. siap Pak. Baik. Takutnya oleh Windows-nya itu terdeteksi crack-crackan terus akhirnya diblokir akunnya. Iya, Oke, ya Mas. Kalau Mas yang lainnya, Mas Reva Agi, Mas Wahyu pernah coba buka software Liveware? Udah bisa, Pak, saya, Pak. Oh, udah bisa ya. Pakai pakai Windows apa, Mas? Windows 10 masih. Oh, masih Windows 10. Oke, sama seperti. Kalau Mas Reva Adi? Kalau saya belum sih, Pak. Belum ya. Kalau- Oke, Iya, oke nggak apa-apa. Nanti dicoba di rumah ya. Cuman sempat ini iya, juga, Pak. apa, sempat kemakan antivirus, Windows Defender. Oh iya, iya. Nah, Ya. hilang. Hilang ininya, apa, liveware-nya hilang. Oh Ekstrak gitu. lagi baru, tapi matiin dulu Windows Defender-nya baru mau jalan. Oh iya, ya. Ya itu. Memang kendalanya seperti itu. Maklum ya, softwarenya crack-crackan ya. Nah, tapi nggak apa-apa untuk belajar ya. Kalau kita punya uang dan kita gunakan untuk keperluan yang profesional, hal yang lebih menghasilkan uang ya sebaiknya kita beli.
Etikanya begitu. Tapi kalau untuk edukasi, pendidikan ya kita cari yang gratisan. Oke itu. Oke, makasih Mas Yusron ya. Makasih semuanya ya. Oke, hari ini Baik, Pak. silakan mengisi presensi di SIM Ubara ya. Saya stop share dulu. Oke, sebelum saya akhiri apa ada pertanyaan? Adik, silakan. Mau tanya untuk videonya yang direkord ini disimpan di mana ya, Pak? Nanti saya share di YouTube aja ya, biar bisa di-download biar gampang ya, biar bisa dilihat atau di-download ya. Ya, boleh, Pak. Kemudian Boleh, ya boleh. ya gitu aja, biar gampang ya. Oke, baik, kita akhiri adik-adik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang menyinggung. Bagi yang kegiatan, selamat menjalankan kegiatan, semoga lancar ya. Amin. Oke, kita akhiri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Bang.